Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Surya Ramadan dari kelas BI Core NIM 2003 0350 1023. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang speed, percepatan, acceleration, dan velocity biomekanika olahraga. Speed, percepatan, acceleration, dan velocity ketika memperbincangkan dua orang atlet bungee jumpers melompat dari ketinggian tertentu dengan tubuhnya diikat tali, maka kita membahas percepatannya dengan mereka jatuh ke tanah. Sebenarnya telah kita pahami bahwa istilah speed dan akselerasi berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba memahami istilah velocity, yaitu istilah yang selanjutnya sering dijelaskan dalam buku ini. Jika seorang pelari sprint berlari 100 meter dalam waktu 10 detik, kita ketahui bahwa pelari dapat berlari pada jarak tertentu 100 meter dengan waktu tertentu 10 detik. Dari informasi ini, maka kecepatan speed atau rata-rata pelari adalah 35 km per jam atau 22,36 mph mil per jam sama dengan 10,9 yard atau second. 22,30 mph adalah kecepatan, tak lain adalah nilai kecepatan rata-rata yang diciptakan pelari dalam jarak 100 meter. Angka ini bukan merupakan kecepatan terbesar atlet atau top speed dan juga tidak menunjukkan akselerasi pelari. Percepatan beraturan uniform acceleration dan deselerasi peraturan uniform deceleration tidak begitu sering terjadi dalam olahraga. Ketika atlet dan benda seperti bola dan lembing sedang bergerak, berbagai gaya seperti gesekan dan tahanan udara telah mempengaruhi geraknya, dan gaya-gaya ini menyebabkan perubahan percepatan atau deselerasi gaya beraturan. Bagaimana istilah velocity cocok untuk menggambarkan speed, akselerasi, dan deselerasi? Velocity tidak lain adalah deskripsi speed yang lebih tepat. Velocity berarti menggambarkan speed dan arah direction. Contoh, 20 mph secara sederhana menunjukkan speed, 20 mph arah selatan menunjukkan velocity. Speed menggambarkan seberapa cepat dan velocity menggambarkan seberapa cepat dan arahnya. Bagaimanakah gravitasi mempengaruhi penampilan atlet? Seperti kita ketahui bahwa tarikan gravitasi bumi bervariasi. Bagaimana pengaruhnya perbedaan ini terhadap penampilan atlet? Atlet mengalami sedikit perubahan gaya. Ini tidak ketika di Olimpiade Mexico City tahun 1968 yang terletak di daratan tinggi, lebih tinggi dan lebih dekat ke Ekuador daripada Olimpiade 1952 di Helsinki atau Olimpiade 1985 Moskow. Kedua tempat ini lokasinya berada di ketinggian laut. Penurunan tarikan gravitasi dalam lapisan udara yang tipis seperti yang terjadi di daratan yang lebih tinggi sangat berpengaruh terhadap atlet yang bertanding di Mexico City. Dalam lapisan udara yang tipis, lebih sedikit oksigen yang tersedia daripada terletak pada ketinggian laut. Kondisi ini berarti bahwa atlet harus bernapas lebih sering untuk mengambil oksigen yang diperlukan. Selanjutnya, percepatan gravitasi. Ketika melompat gala jatuh dari ketinggian Mister Gala, maka gravitasi mempercepat atlet jatuh ke bawah. Jika atlet mampu melewati atas Mister 20 ft dari lompatan asal 15 ft, maka jarak tambahan ini akan memberikan banyak waktu bagi bumi untuk mempercepat atlet jatuh ke bawah. Jatuh dari ketinggian 60 ft sekitar 6,1 meter akan meningkatkan kecepatan yang lebih besar ketika atlet mengenai matras bila dibandingkan dengan ketinggian 15 ft. Apakah percepatan beraturan dari pelompat indah sama juga dialami oleh penerjun yang terjun dari ketinggian beribu-ribu ft? Tidak, karena dalam terjun bebas, penerjun jatuh melayang lebih lama di udara daripada peloncat indah. Tahanan udara dalam lapisan atmosfer yang lebih padat dan dekat ke permukaan bumi meningkat sampai batas tertentu di mana penerjun terjun dengan kecepatan konstan atau teratur sekitar 150 mph.
Pengertian kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan durasi waktu yang digunakan pada saat melakukan aktivitas tersebut. Dengan kata lain, kecepatan adalah gerakan dari anggota tubuh yang dilakukan berulang dan dilakukan secepat mungkin. Pokok bahasan dari dalam praktikum ini dibagi menjadi kecepatan linear, kecepatan angular, dan kecepatan gerak kurvilinear. Kecepatan dapat disimbolkan dengan lambang V dan jarak tempuh S dan waktu atau T. Adapun kecepatan yang tetap. Kalau kita menjalankan mobil dan melihat speedometer menunjukkan angka 80 untuk berapa lama, misalnya selama 5 menit, selama 5 menit itu kecepatan mobil adalah 80 km per jam. Selama jangka waktu tersebut, kecepatan mobil adalah tetap atau konstan. Kecepatan yang tetap kalau digambarkan dalam grafik kecepatan, maka grafiknya seperti pada gambar di bawah ini. Melihat dari grafik tersebut, kita bisa melihat jarak dan kecepatannya tetap atau konstan. Kemudian adapun gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan yang lurus dan kecepatannya tetap atau konstan. Dikatakan beraturan sebab setiap periode atau kesatuan waktu tertentu jarak yang ditempuh yang selalu sama atau teratur. Kalau misalnya orang yang berlari lari dengan kecepatan yang tetap dan diukur selama 10 menit, maka jarak yang tercatat adalah tidak sama. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak panjangnya lintasan dan waktu lamanya gerak, atau dengan perkataan lain, jarak yang ditempuh dibandingkan dengan lamanya perjalanan melukiskan betapa cepatnya suatu gerak. Bisa kita lihat kecepatan disingkat atau velocity. Kecepatan atau simbol V sama dengan jarak S per waktu atau T. S sama dengan spatium atau jarak, dan T sama dengan waktu atau tempo. Kesimpulannya, kalau kita mengendaki kecepatan sebesar-besarnya, maka jarak harus sebesar-besarnya dan waktu harus sekecil-kecilnya. Pada aktivitas olahraga, kecepatan merupakan faktor yang utama untuk berprestasi. Misalnya pada tolak peluru, makin panjang awalan yang digunakan dan dekat pelaksanaan dari awalan tersebut, makin jalannya peluru, dan berarti pula makin jauhnya jatuhnya peluru. Selanjutnya adalah percepatan. Dua orang pelari dengan kecepatan yang sama, bila salah satu akan mendahului lawannya, maka ia harus menambah kecepatannya. Dengan kata lain, ia harus mengubah kecepatannya agar lebih cepat, atau kecepatannya itu berubah, berarti ada perubahan pada kecepatan. Perubahan kecepatan tersebut adalah percepatan acceleration. Percepatan adalah perubahan kecepatan atau satuan waktu tertentu, atau dengan kata lain bahwa satu gerakan menyebabkan adanya perubahan dari kecepatan. Rumus menghitung percepatan adalah A sama dengan Vt kurang Vo per T. Vt sama dengan kecepatan detik atau T, dan Vo sama dengan kecepatan pada titik 0 atau awal. T sama dengan waktu. Hubungan kecepatan V, jarak S, waktu T, dan percepatan A bisa dirumuskan dengan gerak lurus beraturan. Vt sama dengan Vo. S sama dengan V kali T atau Vt sama dengan A kali T. Gerak dipercepat. Vt sama dengan Vo tambah AT. S sama dengan Vo kali T tambah 1/2 AT pangkat 2. Dan gerak diperlambat, rumus adalah Vt sama dengan Vo
kurang AT. S sama dengan VO kali T kurang 1/2 AT pangkat 2. Dan rumus percepatan adalah A sama dengan VT kurang V0 per T. Hukum percepatan Newton 2. Percepatan yang diterima oleh sebuah benda atau badan berbanding lurus dengan kekuatan yang menyebabkannya. Dengan kata lain, bahwa kalau kita hendak memperbesar kecepatan pada sebuah benda, maka kita harus menggerakkan kekuatan yang sebesar-besarnya sebanding dengan percepatannya. Hukum percepatan di atas adalah dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan M kali A. K sama dengan kekuatan, A sama dengan percepatan, dan M sama dengan massa. Prinsip-prinsip gerak. Yang pertama, semua kegiatan olahraga yang memerlukan kecepatan berlari ataupun berenang, usahakan agar kecepatannya tidak berubah. Lebih efisien mempertahankan kecepatan daripada mengubahnya. Jangan terlalu sering mengubah kecepatan oleh karena adanya percepatan selalu meminta kekuatan tambahan. Yang kedua, pada lari jarak yang cukup jauh, misalnya 1.500 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter, usahakan agar dapat mempertahankan kecepatan gerak beraturannya. Dalam pertandingan ini, berat atlet harus dapat mencari pace yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, bila mengejar atau menyusul lawan, usahakan agar jangan mengubah kecepatan dengan seketika. Bila harus mempercepat atau memperlambat kecepatan, lakukanlah secara bertahap. Baik, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.